Selamat jumpa saudara. Setelah 2 pekan perang berlangsung, pemimpin tertinggi baru Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei menyampaikan pernyataan akan membalas Amerika Serikat Israel dengan menggempur pangkalan AS di negara Timur Tengah. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang akan segera berakhir. Apakah ini artinya perang tidak akan berhenti seperti klaim Donald Trump? Masih soal perang di Timur Tengah, Iran memutuskan mundur dari keikutsertaannya dari Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apakah perang di Iran akan memengaruhi negara lain yang sudah lolos mengambil tindakan yang sama dengan Iran? Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifa Solesa, hari ini 13 Maret 2026. Saudara, Iran masih terus membalas serangan Amerika Serikat dan Israel dengan menembakkan rudal dan drone gelombang ke-42 dalam operasi serangan True Promise 4. Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pecah pada akhir Februari lalu. Israel tak tinggal diam. Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari telah membuat militer dan warga Israel berjaga, mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Warga Israel berbondong-bondong menuju tempat perlindungan bawah tanah di Tel Aviv seiring serangan balasan dari Iran dan Hizbullah. Serangan memicu sirene darurat meraung secara terus-menerus di seluruh negeri. Sementara di Teheran, Iran, sejumlah ledakan terdengar di sekitar wilayah ibu kota. Pertahanan udara ikut diaktifkan menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel. Beberapa kota lain di Iran juga dilaporkan menjadi sasaran pengeboman sepanjang Kamis malam waktu setempat. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap kendaraan militer Iran. Rekaman memperlihatkan kendaraan beberapa di antaranya mirip sistem artileri terbakar setelah terkena serangan. Militer Amerika Serikat mengakui sedang menghilangkan kemampuan Iran untuk mengancam pasukan Amerika dan mitra regional melalui kekuatan mematikan dan presisi. Pemimpin tertinggi baru Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei menyampaikan pernyataan perdana usai menggantikan ayahnya yang tewas oleh serangan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pembaca berita televisi Iran, Mujtaba akan terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di negara Timur Tengah hingga pembalasan
sepenuhnya tercapai. ثانیاً این اطمینان را به همگان می دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود، خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده، شأن خاصی در این رسیدگی دارد. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukan AS telah menang sejak serangan pertama di Iran. Namun ia menyebut tidak ingin pergi lebih awal karena pekerjaan disebutnya belum selesai. We've won. Let me say it, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We don't want to leave early, do we? Huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Di Lebanon, militer Israel menyerang sebuah gedung di kawasan perumahan dan komersial di pusat kota Beirut, dekat dengan parlemen Lebanon, kantor PBB dan kedutaan besar internasional. Gedung di distrik Bashura, Beirut dihantam 2 kali. Bangunan itu berdekatan dengan jalan utama dan persimpangan sibuk di ibu kota Lebanon. Ini merupakan serangan terdekat yang menghantam pusat kota Beirut selama konflik berlangsung. Menurut juru bicara militer Israel, mereka menargetkan fasilitas yang terkait dengan Hizbullah. Dikutip dari kantor berita Reuters, rekaman video menunjukkan sisa bagian dari rudal Iran terlihat jatuh dari wilayah udara Israel pada Jumat pagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan gelombang serangan baru operasi gabungan dengan Hizbullah Lebanon kemarin berlangsung selama sekitar 5 jam dan menyasar lebih dari 50 target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Arab Saudi. Rudal Iran yang menembus pertahanan udara Israel mengakibatkan sejumlah rumah di Israel Utara rusak pada Jumat dini hari tadi. Unit tanggap darurat Israel menyatakan lebih dari 50 orang luka dan mendapat perawatan. Laporan kantor berita Reuters menyebutkan rudal Iran menghantam desa Zarzir di dekat Nazaret. Sebagian besar korban luka menderita luka ringan akibat pecahan kaca. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela operasi militer Israel yang masih berlangsung di wilayah Iran. Ia bahkan cenderung menyiratkan ancaman terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap Israel, termasuk Mojtaba Khamenei yang baru saja terpilih sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור, זה פטרון הטרור שלהם. ואני לא מתכוון למסור כאן דיווח מדויק מה אנחנו מתכננים ומה נעשה. ביחס לגרעין, אנחנו פגענו בתשתיות של גרעין, אמרתי גם שחיסלנו מדען. Di titik lain, sebuah fasilitas penyimpanan minyak di kota Muharraq, Bahrain diduga diserang Iran. Akibat serangan itu, fasilitas tersebut terbakar pada Kamis lalu. Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengungkap visual yang menunjukkan fasilitas tersebut dilahap api pada Kamis malam waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Bahrain mengungkap dugaan itu dan menyebut Iran terang-terangan menargetkan tangki bahan bakar di Muharraq.
Pemerintah Bahrain telah mengambil sejumlah tindakan termasuk menangkap 4 warga Bahrain yang melarikan diri ke luar negeri setelah berkomunikasi dengan Garda Revolusi Iran. Sebelumnya, salah satu negara yang terdampak serangan drone adalah Oman. Akibat serangan ini, penyimpanan bahan bakar minyak di Pelabuhan Salalah, Oman terbakar hebat. Sejak hari Rabu kemarin, petugas damkar setempat terus berupaya memadamkan api. Detik-detik serangan drone yang menyasar penyimpanan minyak Oman sempat terekam pekerja di sekitar lokasi Pelabuhan Salalah. Serangan drone yang diduga jenis Shahed 136 menabrak ke penyimpanan minyak Oman dan sempat menimbulkan ledakan. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, memastikan tetap menyerang pangkalan militer dan aset milik Amerika Serikat di wilayah negara tetangga. Pernyataan Mujtaba itu dibacakan seorang penyiar berita Islamic Republic of Iran, IRIB. Mujtaba bilang, Iran tetap ingin bersahabat, tapi negara-negara di Teluk Arab harus menutup pangkalan militer Amerika Serikat. Merujuk pada serangan Iran sejauh ini, anak Ali Khamenei itu mengatakan perlindungan yang dijanjikan Amerika Serikat sebagai kebohongan di negara mereka. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند. چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. Kapal tanker minyak Amerika Serikat diserang di perairan utara Teluk Arab. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali, Saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap kapal tanker minyak Amerika Serikat di perairan utara Teluk Arab. Iran mengklaim menyerang 2 unit kapal itu menggunakan drone bawah laut. Visual ini menunjukkan ledakan beruntun pada kapal tanker di dekat pelabuhan Qasr, Irak. Dalam video ini sebuah suara mengatakan penghancuran kapal tanker minyak Amerika di Teluk Utara. Media setempat mengungkap 2 kapal teridentifikasi jadi target serangan, di antaranya kapal Safe Sea Vishnu yang terkait dengan Amerika Serikat dan Zayf Ross milik perusahaan Yunani. 1 orang tewas dan 38 orang dievakuasi. Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkap masih ada 2 dari 4 kapal Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara kapal Paragon dan Rinjani sudah keluar dari Selat Hormuz, masing-masing mengarah ke Kenya dan India. Pertamina terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri agar kapal bisa kembali beroperasi. Kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasionalnya, yaitu dari Peace dan Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market. Jadi bukan untuk Pertamina, jadi 1 menuju ke Kenya dan 1 menuju ke India. Sementara yang masih berada di dalam teluk itu ada 2 kapal, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro. Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami.
Dalam pernyataan yang dibacakan seorang penyiar berita Islamic Republic of Iran, IRIB, Mujtaba Khamenei bilang kekuatan Selat Hormuz digunakan sebagai alat tawar. Mujtaba juga mengatakan Iran tak punya pilihan selain terus menyerang negara-negara Teluk yang terdapat pangkalan militer Amerika Serikat meskipun ingin mempertahankan persahabatan. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran melarang ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara mitra Amerika Serikat dan Israel selama konflik berlangsung. Perlu dipahami, sejak serangan terjadi pada 28 Februari lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz ikut terganggu. Padahal selat ini menjadi jalur terpenting distribusi minyak dari kawasan Teluk Persia ke berbagai negara di dunia. اینی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهد گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمیگویید که همه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه Menteri Keuangan Amerika Serikat mengungkap kemungkinan Angkatan Laut Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal tanker pengangkut minyak di Selat Hormuz. Bessent bilang pengawalan ini bisa juga dilakukan oleh Koalisi Internasional Amerika Serikat. That was always in our planning that there's the chance that U.S. Navy or perhaps an international coalition will be escorting oil tankers through. There are, in fact, tankers coming through now, Iranian tankers, I believe some Chinese flag tankers have come through, so we know that they have not mined the straits. Saudara, pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah untuk penghematan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya, kemungkinan bekerja dari rumah atau work from home. Langkah WFH atau work from home dan mengurangi hari kerja dalam sepekan juga sudah diterapkan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan sejumlah alternatif efisiensi BBM di tengah kondisi pasokan minyak global yang belum stabil dan harga minyak dunia yang semakin melonjak imbas perang Amerika Serikat dan Israel dengan Irak. Langkah penghematan energi akan diputuskan setelah evaluasi menyeluruh dari seluruh kementerian terkait. Sama Vietnam kan udah nerapin kebijakan penghematan, Pak. Untuk penggunaan BBM-nya sama, mereka menerapin juga WFH untuk pegawai gitu. Di kita lagi sedang kita melakukan exercise semua alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar ya. Tapi belum ada keputusan yang pasti karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini harus kita mencari berbagai alternatif. Meski begitu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung kembali memastikan ketersediaan atau stok bahan bakar minyak nasional masih cukup untuk 30 hari. Yuliot meminta masyarakat yang akan mudik tidak perlu khawatir sebab pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi lonjakan kebutuhan energi selama angkutan Lebaran 2026. Untuk ketersediaan BBM secara nasional dan juga LPG melebihi dari cukup. Ini ketersediaan BBM lebih dari 30 hari. Kita melihat dari ekosistem. Jadi di dalam negeri kita akan ada tingkat produksi minyak bumi sekitar 610.000 barel. Kemudian untuk kekurangan kita ada impor. Untuk impor ini ada yang crude yang kita impor dan juga ada BBM jadi.
Dalam sidang kabinet hari ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan perkembangan harga minyak mentah dalam dinamika krisis dunia serta skenario upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia memaparkan asumsi kenaikan harga BBM jika perang berjalan 5 hingga 10 bulan. Perang katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130, sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali dengan informasi. Presiden ke-7 Joko Widodo memaafkan Rismon Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Permohonan maaf dilakukan Rismon di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Pernyataan ini disampaikan Jokowi di kediamannya. Jokowi bilang ia menerima Rismon dengan tangan terbuka. Jokowi juga menerima permohonan maaf Rismon terkait polemik penelitiannya mengenai ijazahnya. Namun terkait restoratif justice yang diajukan Rismon sehari sebelum pertemuan di Solo, Jokowi bilang itu merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar di Istana Wakil Presiden Jumat pagi. Gibran menyebut Rismon sudah seperti saudara. Usai rekan Roy Suryo itu minta maaf. Kita ini saudaraan, enggak ya? Pokoknya kita ini enggak ada masalah di sini. Saya ada orang-orang sebenarnya masih gimana bawa kan mau pulang kampung. Ya, dibawa dari ya. Rismon Sianipar yang selama ini keras menyoroti keaslian ijazah Jokowi mengajukan permohonan maaf dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis 12 Maret 2026. Rismon menyatakan permintaan maaf secara langsung kepada Jokowi dan keluarganya sekaligus mengakui bahwa ijazah Jokowi adalah asli usai mendapatkan temuan terbaru. Rismon mengaku ada kekeliruan dari penelitian yang dituliskan sebelumnya di buku Jokowi's White Paper. Rismon mengaku ia melakukan uji ulang selama 2 bulan untuk membuktikan valid tidaknya emboss hingga watermark yang ada di ijazah Jokowi. Ya tentu, ya saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi's White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan. Permintaan maaf Rismon Sianipar ke kediaman Jokowi
terjadi hanya berselang sehari setelah Rismon mengajukan permohonan restoratif justice dalam kasus hukum yang menjeratnya. Sebelumnya, pada 7 November 2025, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang jadi tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi. Satu di antaranya merupakan Rismon Sianipar. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menilai telah terpenuhi alat bukti yang cukup. Hingga akhirnya, Rismon bersama kuasa hukumnya mengajukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Permohonan diajukan dengan tujuan menyelesaikan perkara secara damai. Rismon jadi tersangka ketiga yang meminta damai dan mengakui kesalahannya atas tudingannya selama ini. Setelah sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lebih dulu mendatangi Jokowi pada 8 Januari 2026. Langkah ini jadi titik balik dalam perkara yang sebelumnya melibatkan sejumlah pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan tersebut. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Perubahan sikap Rismon menimbulkan reaksi dari Roy Suryo yang sebelumnya bersama-sama mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Roy menegaskan tidak akan mengikuti langkah Rismon dan menyatakan akan tetap melanjutkan kasus ini. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non-ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja, mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus besok menemukan lagi. Gitu kan bisa. Berubahnya sikap Rismon atas tudingan ijazah Jokowi tentunya membuat publik bertanya-tanya. Apakah seperti yang disebutkan Rismon bahwa ada bukti baru kalau ijazah Jokowi asli? Sebelumnya di tengah proses hukum yang menjeratnya, Rismon Sianipar tepat sebulan lalu, 13 Februari 2026, dilaporkan oleh Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan dan Gerakan Nusantara Raya terkait dugaan Rismon Sianipar menggunakan ijazah S2 dan S3 yang diduga palsu. Para pelapor menyerahkan sejumlah bukti elektronik dan juga keterangan dari universitas terkait, yakni Yamaguchi University, Jepang. Rismon dilaporkan atas beberapa pasal, diantaranya dugaan pemalsuan surat dan dokumen berdasarkan KUHP baru dan dugaan penggunaan ijazah palsu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Alat bukti yang dilampirkan itu apa? Video, flash disk, kemudian screenshot banyak kita sudah lampirkan. Masuk konfirmasi ke universitas Ya pasti sudah ada. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Kini, nasib status tersangka Rismon Sianipar menunggu hasil dari penyidik. Apakah Rismon akan mendapatkan kebebasan seperti Egy Sujana dan Damai Harilubis yang telah dihentikan perkaranya? Atau tetap diselesaikan melalui meja hijau? Tim Liputan, Kompas TV. Diskusi Kasapa Indonesia Malam akan hadir sebentar lagi. Pemimpin baru Iran, Mujtaba Khamenei, memastikan akan terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah sampai pembalasan tercapai. Tetap di Kompas TV di channel 11 televisi Anda.
Kita masuk ke menu diskusi utama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Iran masih terus membalas serangan Amerika Serikat dan Israel dengan menembakkan rudal dan drone di gelombang ke-42 dalam operasi serangan True Promise 4. Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pecah pada akhir Februari lalu. Israel pun tidak tinggal diam. Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari waktu setempat telah membuat militer dan warga setempat berjaga mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Pemimpin tertinggi baru Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei menyampaikan pernyataan perdana usai menggantikan ayahnya yang tewas oleh serangan AS Israel. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pembawa berita atau pembaca berita televisi Iran, Mujtaba menyebut akan terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di negara Timur Tengah hingga pembalasan sepenuhnya tercapai. ثانیاً این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود، خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده شأن خاصی در این رسیدگی دارد. Sebelum Mujtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak takut dengan siapapun pemimpin yang terpilih di Iran. Ia memastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. That weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. Perang Amerika Serikat dibantu Israel terhadap Iran sudah berjalan 2 pekan. Kedua pihak bersikeras saling balas. Lalu sejauh mana Amerika Serikat dan Israel dan Iran bertahan? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana, dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak dengan Tifal di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Berbuka puasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini Bapak-Bapak sekalian. Mas Faisal, saya mulai dengan Anda dulu karena disebutkan oleh Mujtaba Khamenei yang terakhir kali disampaikan kepada publik, walaupun ini disampaikan lewat perantara pembaca berita setempat, bahwa ia akan bersumpah membalaskan apa yang sudah dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Dan yang Anda tangkap sejauh ini pernyataannya, karena ini sifatnya adalah membalaskan dendam, level pembalasan dendam yang Anda baca dari Iran akan melakukan serangan balik kepada Amerika Serikat ini sampai sejauh mana nanti? Apa yang disampaikan pemimpin tertinggi baru Iran, Mujtaba Khamenei semalam itu menunjukkan, artinya mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan Garda Revolusi Islam Iran. Iran siap perang panjang melawan Amerika dengan Israel. Bahkan waktu itu dibilang siap untuk 6 bulan. Nah, kalau ditanya sampai mana nanti pembalasan itu, ya kalau memang bisa ya pasti Iran ingin bisa sampai Trump
terbunuh, membalas kematian itu. Iran ingin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bisa tewas, walaupun sempat beredar kabar, tapi itu hoax bahwa Netanyahu sudah terbunuh. Yang pasti, Iran yang sekarang sedang mengontrol perang. Semakin lama Amerika Amerika bersama Israel meladeni perang, artinya Artinya itu akan menjadi kerugian bagi Amerika maupun Israel. Kita tahu harga minyak sudah naik lebih dari $100 per barrel setelah pernyataan Mujtaba bahwa penutupan Selat Hormuz akan terus berlangsung. Nah, kalau ditanya apa nanti yang skenario setelah perang ini sendiri, sejauh mana pembalasan dendam bagi rakyat Iran, itu adalah bagaimana mengusir Amerika dari Timur Tengah, yakni menutup Iran akan terus menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah sampai semua pangkalan itu tutup. Oke. Sampai pangkalan itu ditutup, cuman begini juga, karena kan kalau melihat reaksi dari Amerika Serikat sendiri, Presiden Donald Trump menyebutnya bahwa siapapun yang akan jadi pemimpin baru dia tidak akan terpengaruh, ya, tidak akan merasa terancam. Kalau begitu menurut Anda pernyataan dari Mujtaba Khamenei ini sudah level yang serius, atau ya karena memang ada perbedaan sikap saja dari Amerika Serikat makanya seperti itu? Saya kira itu level yang serius karena ini perbedaannya antara Mujtaba dengan Trump maupun Netanyahu. Mujtaba menyatakan hal itu karena dia didukung oleh masyarakat. Sedangkan Amerika berdasarkan survei, ada 3 survei yang sudah dilakukan oleh Quinnipiac, terus oleh Fox dan CNN, itu rata-rata lebih dari setengah, sekitar 53% rakyat Amerika tidak setuju perang. Di Israel pun juga sudah berdemonstrasi menentang perang dihentikan. Apalagi ini faktor minyak yang akan terus naik dan itu akan mempengaruhi, akan menekan masyarakat di Amerika maupun Israel untuk agar perang segera dihentikan. Oke. Prof. Hik, kalau Anda menganalisis pernyataan dari Mujtaba Khamenei ini lalu dikaitkan dengan respons Donald Trump yang tampaknya biasa-biasa saja, siapapun pemimpin baru Iran pengganti Ayatollah Ali Khamenei ini, Anda menilai pernyataan Mujtaba ini sebuah ancaman serius atau kebalikannya? Ya, ini kalau kita bicara perang, ada psikologi perang, dan ini yang dijalankan oleh kedua beliau, karena kalau dari Mujtaba ingin mengatakan kepada Trump dan negara-negara di sekitar, terutama negara-negara Teluk, bahwa beliau ingin dengan tegas mengatakan bahwa ada resistensi dan kemudian memanfaatkan Selat Hormuz untuk tetap ditutup karena itu akan membuat negara-negara Teluk tidak bisa menjual minyaknya, bahkan terdampak pada dunia, dengan harapan bahwa itu nanti akan membuat dunia menyalahkan Trump dan Israel karena memulai perang ini. Dan kemudian di situ juga ada semacam kata-kata tanda kutip ya, balas dendam. Baik balas dendam terhadap Ali Khamenei maupun juga keluarganya, dan juga sebenarnya kemarahan yang dianggap sebagai suatu tindakan kriminal terhadap anak-anak kecil yang sekolahnya ditarget oleh Amerika Serikat. Dan ini yang membuat Mujtaba mengatakan bahwa kita tidak akan seolah-olah menurunkan eskalasi perang. Nah, tetapi secara psikologis Trump ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada artinya bagi dia. Dia tetap ingin mengatakan bahwa kalau rezim yang ada mau bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat terbuka. Dan kemudian juga menyampaikan bahwa bagi rakyat Iran ini saatnya untuk mereka mengambil alih kekuasaan. Jadi seolah-olah Trump ingin mendorong publik di Iran ataupun pejabat, termasuk juga mungkin anggota Garda Revolusi, untuk segera mengambil alih kekuasaan, dan dia akan janjikan imunitas. Oke, tapi kalau kita ambil pernyataan dari Mujtaba juga yang menyebut Iran sebetulnya tetap ingin bersahabat, tapi negara-negara di Teluk Arab harus menutup pangkalan militer Amerika Serikat di sana, Prof. Hik. Menurut Anda negara-negara Teluk akan menuruti itu? Ya, ini bergantung pada negara-negara Teluk tentunya. Mereka pun punya kedaulatan.
tetapi Mujtaba merasa bahwa instabilitas dari Timur Tengah itu salah satunya adalah karena negara-negara Teluk memfasilitasi pangkalan militer Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa Iran merasa diserang tidak hanya dari Israel atau dari kapal induk Amerika Serikat yang ada di perairan di sana di Timur Tengah, tetapi juga dari pangkalan-pangkalan militer dari Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk. Dan Iran sudah menunjukkan bahwa serangan-serangan ke pangkalan Amerika Serikat di negara Teluk ini bisa berdampak pada negara-negara tersebut. Negara-negara yang katakanlah gedung-gedung yang seharusnya tidak diserang itu menjadi diserang. Demikian juga dengan hal-hal yang sebenarnya secara hukum perang tidak seharusnya dilakukan penyerangan, itu tetap dilakukan serangan seperti itu. Mas Faisal, ditambah lagi kalau kita lihat faktanya, tidak hanya pangkalan militer AS yang dijadikan target, tapi kilang minyak juga ikut jadi sasarannya Iran di negara Teluk ini. Kalau dikaitkan dengan pernyataan Mujtaba agar negara Teluk ini tidak perlu lagi putus hubungan lah kasarnya dengan Amerika Serikat, ini mungkin nggak terjadi? Ya, kalau kita lihat dari 6 negara Arab Teluk itu kan semua negara kerajaan, dan mereka sangat mengandalkan selama ini pertahanan keamanan negaranya pada persenjataan Amerika. Makanya mereka mengizinkan Amerika membuka pangkalan militer di negara mereka. Terus juga bukan hanya untuk sistem pertahanan negara mereka, tapi juga untuk keberlangsungan rezim mereka. Ini yang sekarang sedang terjadi di Bahrain. Bahrain yang sangat mungkin terjadi revolusi, artinya people power di sana, ya karena memang mayoritas rakyatnya yang Syiah mendukung apa yang sedang dilakukan Iran terhadap semua pangkalan militer Amerika di Bahrain. Bahkan termasuk kilang Bahrain pun juga ikut diserang. Nah, sudah terjadi demonstrasi, sudah terjadi seruan dari pimpinan masyarakat Syiah di sana untuk ini saatnya rakyat Bahrain untuk melakukan revolusi, artinya melanjutkan apa revolusi Arab yang sempat tertunda. Tapi pemerintah Bahrain sudah memesan pasukan Yordania untuk menumpas demonstran anti rezim ini. Kalau sejauh ini di Arab Saudi, di Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait ataupun Oman, situasinya masih cenderung stabil. Belum ada perlawanan dari rakyat sebagai bentuk protes karena keberadaan pangkalan militer Amerika di negara mereka ternyata membuat mereka terdampak oleh perang Iran melawan Amerika maupun Israel dalam konteks ekonomi, sosial maupun keamanan. Sehingga sederhananya Mas, persentase kemungkinan negara Teluk ini tidak akan berhubungan lagi dengan AS ditambah dengan ada pernyataan Mujtaba itu berapa besar kira-kira? Tergantung, artinya begini. Kalau misalkan rezim ini tetap bertahan, karena rezim Mullah sejak 1979 itu kan anti-Zionis, otomatis anti-Amerika. Kemungkinan besar perang seperti ini akan terus terjadi. Selama rezim anti-Zionis ini tetap bertahan di Iran, artinya mereka akan menjadi musuh bersama Amerika dan Israel. Karena persoalannya bukan nuklir, persoalannya adalah Iran mendanai, mempersenjatai, dan mendukung semua milisi, semua kelompok pejuang yang menghadapi Israel seperti Hamas dan Jihad Islam di Gaza dan juga Hizbullah di Lebanon Selatan. Saya kira itu memang harus dipertimbangkan. Artinya kalau menurut saya para pemimpin Arab itu harus mulai mendiversifikasi, jangan hanya mengandalkan Amerika semata. Karena ya juga banyak sumber-sumber persenjataan, dukungan persenjataan yang misalkan dari Rusia atau Cina ataupun negara Eropa lainnya. Prof Hik, kalau Anda melihat pernyataan Mujtaba ini kemudian respons dari Trump, sesungguhnya posisi yang memainkan kendali perang ini dominan ke arah Iran atau sebetulnya AS juga lagi mainkan peran posisinya akhirnya jadi imbang atau gimana nih membaca itu? Yang pasti adalah Iran ini kan pihak yang diserang baik oleh Israel maupun Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya serangan itu terus dilakukan ke Iran, maka perang akan terus berlanjut karena Iran akan membalas serangan itu. Kecuali kalau misalnya Iran memang sudah dalam posisi tidak memiliki rudal-rudal atau drones dan lain sebagainya, sehingga melemahkan militer mereka, lemahnya militer mereka itu yang membuat Amerika Serikat akan menghentikan. Atau Amerika Serikat yang akan menghentikan, tapi dalam situasi tanda kutip ya, Amerika Serikat akan kalah di dalam perang ini. Nah ini sekarang yang saya
belum tahu formulasi untuk soft landing katakanlah kalau antara Iran dengan Amerika Serikat ini harus keluar dari perang ini, itu seperti apa? Karena kalau saya lihat dari pernyataan dari Mujtaba dan kemudian juga Trump, ini sama-sama mereka call-nya tinggi, ya. Trump menginginkan agar terjadinya pergantian kepemimpinan, sementara Mujtaba menginginkan agar penghentian serangan, lalu kemudian ditambah juga negara-negara Teluk tidak memfasilitasi pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya adalah formulasi di tengahnya ini seperti apa? Kalau misalnya katakanlah sampai pada satu titik katakanlah perang harus disudahi atau ada gencatan senjata, itu seperti apa? Memang yang paling ideal adalah kalau Amerika Serikat, Trump mengatakan bahwa kita menang, walaupun dia tidak menang, lalu segera menghentikan serangan itu. Dan kemudian membiarkan situasi untuk mengambang, dan kemudian ya kita tahu akhirnya Iran lah yang menang. Baik. Saya ambil contoh ketika Amerika Serikat menyerang Vietnam, ya kan? Pada waktu itu banyak pasukan Amerika Serikat yang harus keluar dari Vietnam, tapi tidak ada pernyataan bahwa kami kalah perang dan kemudian pasukan kami harus diadili dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu. Terus kemudian hubungan diplomatik memang merenggang, tidak ada, tapi kemudian setelah sekian lama baru ada hubungan diplomatik. Nah, ini yang kita harus lihat ke depan formulanya seperti apa. Akankah alat tawarnya ini salah satunya berkaitan dengan posisi Selat Hormuz yang pertaruhannya masalah perdagangan, pertambangan kita, minyak kita juga akan perlintasannya lewat sana? Apakah itu akan jadi alat tawar yang bisa memberikan ruang negosiasi untuk kedua belah pihak? Jawabnya nanti, kita akan jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi, Prof. Hik, disebutkan oleh Mujtaba Khamenei, kekuatan Selat Hormuz dijadikan sebagai alat tawar di sini. Dengan efek dari penutupan Selat Hormuz, banyak dampaknya, efek ekonominya, skalanya sudah skala global, tak terkecuali kita ikut terkena dampaknya di situ. Kalau kemudian betul disebut ini akan jadi alat tawar, ini bakal gimana kelanjutannya nanti? Apakah ini betul-betul memungkinkan meredam eskalasi, atau ya ego-egoan juga dua-dua pihak ini nanti? Ya, yang pasti pada saat sekarang ini ada egonya ya, karena saya lihat Iran menutup dan kemudian juga melakukan serangan ke tanker-tanker yang mungkin diminta untuk berhenti, tapi dia tidak melakukan tidak menghentikan. Meskipun ada juga tanker-tanker yang bisa lolos ya atas persetujuan dari otoritas di Iran. Nah, tapi ini memang jadi daya tekan di samping serangan-serangan Iran ke Israel maupun ke pangkalan militer Amerika Serikat dan kapal induk Amerika Serikat. Jadi daya tekan ini diharapkan bahwa dunia akan merasakan akibatnya, tadi dikatakan, termasuk kita di Indonesia. Nah, sementara dari Presiden Trump, dia membuat pernyataan-pernyataan yang membuat harga minyak jadi turun. Misalnya saja pada waktu Trump mengatakan bahwa perang ini akan segera selesai. Dari pernyataan itu yang membuat kemudian harga minyak turun. Tapi kembali lagi, ini kan tarik-tarikan ya, supaya sebenarnya bukan Selat Hormuznya yang sangat penting, tetapi suplai minyak ini yang sangat penting, dan harga minyak yang kalau tidak dibuka Selat Hormuz ini banyak negara akan berdampak dan membuat harga minyak mahal. Dan harapannya adalah ya dunia akan mengatakan bahwa memang yang harus difokuskan itu adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat harus menghentikan serangan sehingga Selat Hormuz bisa dibuka dan perekonomian dunia akan normal seperti semula, seperti itu. Atau harus ada keterlibatan dari negara Teluk juga untuk bisa meredam ini, karena pertaruhannya yaitu tadi masalah ekonomi dan aset dari Selat Hormuz ini kan prospeknya cukup kuat untuk ekonomi secara global, Prof. Ya, tapi kalau menurut saya negara Teluk tidak akan punya daya tawar ya terhadap Iran, karena mereka ya tentunya dalam posisi yang tidak bisa banyak berbuat, karena
jangan sampai juga posisi mereka itu dianggap keberpihakan mereka kepada Amerika Serikat. Sekarang ini kan keberpihakan dalam konteks menyediakan pangkalan militer dan pangkalan itu digunakan untuk menyerang Iran begitu ya, sehingga Iran melakukan serangan-serangan balasan. Nah ini yang menurut saya negara-negara Teluk tidak akan mengatakan, tapi justru negara Teluk minta kepada Amerika Serikat untuk segera ya selesaikan perang ini, atau cari formula tertentu di mana Amerika Serikat secara perlahan-lahan akan mengurangi serangan dan kemudian meredakan peperangan ini, deeskalasi, dan kemudian Iran akan bersedia untuk membuka Selat Hormuz, tidak menjaga Selat Hormuz seperti sekarang ini. Mas Faisal, ekspektasi Anda kalau kemudian disebutkan oleh Mujtaba Selat Hormuz ini akan jadi alat tawarnya, bakal sejauh mana itu akan berjalan? Ya, sejauh ini penutupan itu sangat efektif sampai Badan Energi Internasional IEA menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam perang Iran sekarang ketika Selat Hormuz ditutup itu suplai minyak kekurangan suplai minyak itu sangat besar ketimbang ketika perang Teluk pertama, ketika perang Iran-Irak, kemudian ketika perang tahun lalu itu tiap hari itu sekitar 20 juta barel minyak melewati Selat Hormuz, dan kalau semakin lama ditutup, arti itu akan menjadi tekanan bagi Trump. Itu akan menjadi tekanan bagi Netanyahu dari masyarakatnya sendiri, dari berbagai negara, terutama negara-negara Eropa yang menjadi sekutunya. Karena harga minyak naik, harga gas juga naik, itu akan sangat berpengaruh dan mereka pasti akan menekan Trump untuk segera menghentikan perang ini. Artinya begini, artinya apa yang disampaikan Mujtaba ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iranlah yang mengontrol perang ini. Kalau Iran terus menutup Selat Hormuz, artinya Trump harus menyerah. Kalau tidak, ya harga minyak di dalam negeri Trump sendiri, di Amerika sendiri akan naik. Oke. Sehingga mereka yang mengklaim mereka lah yang jadi penentu perang ini akan berakhir kapan, itu sudah tergambar dari apa yang sudah kita simak sekarang dari pernyataan Mujtaba. Ya, memang benar. Jadi kita lihat Mujtaba lah sekarang yang menentukan Mujtaba akan memaksa Trump maupun Netanyahu untuk menyerah. Dan ini akan menaikkan, ini kan perang ini sekaligus menaikkan pamor Iran di dunia internasional. Selama ini Amerika sebagai pelanggar hukum internasional. Sebelum perang ini terjadi, menculik kepala negara lain, yaitu Presiden Venezuela. Kemudian menghasut. Israel juga melakukan genosida. Sudah dinyatakan Netanyahu sebagai Perdana Menteri penjahat perang dan tidak pernah mendapat sanksi. Nah, Iran sekarang muncul sebagai negara satu-satunya yang memberikan sanksi militer dalam bentuk serangan terhadap pangkalan dan kepentingan Amerika di Timur Tengah dan juga terhadap Israel. Oke. Dan seberapa yakin Anda bahwa negara Teluk ini akan bicara ke AS untuk menyudahi ini dan harus disegera masuk dalam level damai begitu, negosiasi, mediasi atau apapun itu namanya? Saya kira kalau memang para pemimpin negara Arab Teluk tadi, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, UEA, Qatar, dan Oman serius ingin menghentikan serang, mereka bisa mengancam untuk mencabut investasi mereka dari Amerika ataupun dari Eropa. Karena yang saya tahu ketika Kongres mengesahkan undang-undang yang membolehkan Amerika mengadili warga negara asing terlibat terorisme di Amerika, ini menyasar undang-undang ini dalam konteks serangan 11 September 2001. Itu Menteri Luar Negeri Arab saat itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adil Al-Jubair menyatakan kalau memang undang-undang itu berlaku buat warga Arab, karena kan dalam serangan 11 September ada beberapa warga negara Arab, kalau nggak salah 19 sebagai pembajak pesawat yang menabrakkan ke menara World Trade Center di New York. Itu Adil Al-Jubair mengancam Saudi akan mencabut, mengeluarkan semua investasinya di Amerika senilai 750 miliar dolar. Artinya ancaman ini akan sangat efektif kalau memang para pemimpin Arab serius ingin memenuhi apa yang diinginkan Iran agar perang berhenti, agar keberadaan Amerika di Timur Tengah melalui pangkalan militernya tidak ada lagi di sana. Prof Fik, sejauh mana kemudian Anda menganalisis kemungkinan salah satu atau dua belah pihak menyatakan bahwa merasa cukup menyerah dengan perang yang berkepanjangan ini dan akhirnya ya udah selesai, jadi nggak akan tiba-tiba langsung sudah saja perang ini? Oke, gini, yang pertama adalah kalau saya melihat kalau Amerika Serikat menyerah, itu indikasinya adalah dia menghentikan serangan. Karena bagi Iran yang penting adalah
Amerika Serikat dan Amerika Serikat dengan Israel menghentikan serangan. Memang dalam pidatonya Mujtaba untuk pertama kali menyebutkan bahwa negara-negara Teluk itu harus tidak lagi memfasilitasi pangkalan militer Amerika. Tapi menurut saya yang paling penting adalah Amerika Serikat tidak melakukan serangan. Sementara bagi Amerika Serikat menang itu sekarang ini posisinya adalah harus ada pergantian pemerintahan. Bukan seperti yang dikehendaki oleh Israel, pergantian dari sistem mullah ke monarki, tetapi siapapun yang menggantikan Mujtaba, katakanlah kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap Mujtaba, itu adalah mereka yang mau tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Nah, jadi ini yang kita harus lihat nantinya seperti apa. Ya, kalau sekarang misalnya Amerika Serikat, tadi Pak Faisal sudah menyatakan bahwa approval rating Trump terkait dengan perang ini kan justru tidak bagus. Lalu kemudian ekonomi Amerika Serikat terganggu dengan adanya perang ini, dan kemudian banyak tekanan dari dunia untuk meminta Trump menyelesaikan perang ini, bahkan juga demo-demo dari masyarakat dunia yang menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat dan Israel ini melakukan serangan ini tidak punya dasar menurut hukum internasional. Ini yang akan menekan Trump untuk dia harus cari jalan keluar yang terbaik apa. Mungkin saja dia akan menggunakan mediator untuk meminta supaya seolah-olah ada mediator yang karena mediator itu kemudian Amerika Serikat sudah tidak lagi melakukan serangan. Jadi di sini kemudian pentingnya mediator. Nah, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan di awal-awal bahwa beliau ingin menjadi mediator. Tapi dalam posisi sebenarnya Amerika Serikat sudah tidak kuat lagi dalam menyerang dan dia harus menyelamatkan mukanya. Oke. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, Mas Faisal, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sisi lain di tengah konflik di kawasan Timur Tengah ini, Menteri Olahraga Iran memastikan timnas sepak bola negaranya tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Diskusinya akan dipandu Friska Clarissa sesaat lagi. Baik, di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. PSSI resmi memperkenalkan jersey baru Timnas Sepak Bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman yakin para pemain bakal menyukai desain dan kenyamanan jersey baru Timnas. Desain baru jersey Timnas yang menggandeng Kelme, Timnas Putri dan Futsal. Jersey dilengkapi desain ergonomis dan material yang dirancang untuk iklim tropis. Jersey pertandingan kandang terinspirasi dari jersey 1999. Sementara jersey tandang menampilkan motif batik. Antara legenda masa lalu, pejuang masa. I won't wear the jersey. I wasn't that lucky. But the players, of course, they're going to go through a fitting to ensure that everything's comfortable. But the texture of the jersey is fantastic. It's very breathable and it's exactly what we need for these conditions. Saudara, serangan Amerika Serikat membuat Iran memutuskan menolak ikut Piala Dunia 2026 meski sudah lolos. Menurut pemerintah Iran, pemain mereka bakal tak aman karena ulah Amerika Serikat yang terus membunuh warga Iran. Belum redanya perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel tak hanya berimbas kepada ekonomi global, tapi juga merembet ke dunia olahraga. Hanya 3 bulan menuju Piala Dunia, Timnas Sepak Bola Iran memutuskan mundur dari Piala Dunia FIFA 2026. Menurut Menteri Olahraga Iran, dengan konflik yang terjadi, para pemain Iran bakal tak aman berada di wilayah Amerika Serikat. حکومت در واقع فاسد اومده رهبر ما رو ترور کرده. ما
به هر صورت شرایط حضورم برای جام جهانی نداری. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و ضمن اینکه این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به اعمال خبیثانه‌ای که در مورد ایران کردن. ظرف 8-9 ماه 2 تا جنگ رو ما تحمیل دادن، چند هزار از مردم ما رو کشتن اینا، بنابراین به شهادت رسوندن. بنابراین قطعا ما امکان همچین حضوری رو به اصطلاح نداریم. Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menjamin keamanan timnas Iran. Bahkan menurutnya, Presiden Amerika Serikat tak masalah Iran ikut Piala Dunia. Infantino bilang Presiden Trump menyambut Iran berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Infantino menambahkan Piala Dunia seharusnya mempersatukan orang-orang di tengah ketegangan global, seperti dikutip dari kantor berita AP. Donald Trump memang mempersilahkan Iran ikut Piala Dunia 2026, namun mengingatkan seharusnya Iran tetap di rumah demi keselamatan dan kehidupan mereka sendiri. Iran dipersilakan ikut Piala Dunia, tapi saya tidak percaya kehadiran mereka di sana pantas demi keselamatan dan keamanan hidup mereka sendiri, kata Trump. Iran menyegel tiket putaran final Piala Dunia 2026 pada 10 Juni 2025 setelah memuncaki grup A kualifikasi zona Asia. Mundurnya Iran kembali menjadi catatan soal konflik politik yang bisa merembet ke olahraga yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan dan pergaulan global. Bagaimana pengaruh mundurnya Iran dari Piala Dunia 2026 dan sikap apa yang harus ditunjukkan FIFA terkait pengunduran diri Iran? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau sekarang kan Iran sudah pasti mundur. Nah, pertanyaan berikutnya tentu siapa gantinya? Ini ada di tangannya FIFA. Kalau dari negara-negara yang kemungkinan bisa menggantikan, apakah memang Irak dan Uni Emirat Arab atau ada kemungkinan lain ya, Bung Joy? Keputusan mengganti Iran dengan negara lain atau tidak diganti sama sekali karena turnamen sebetulnya ya bisa direkayasa seperti itu sangat tergantung kepada pandangan FIFA pada saat ini. Jadi tidak ada presidennya sebetulnya di sepak bola modern bahwa ada negara mengundurkan diri lalu diganti gitu ya. Tapi apapun itu ujungnya adalah keputusan dari FIFA. Tapi kalau kita berandai-andai itu karena semua keputusan FIFA, saya baca-baca memang tidak ada patokannya. Yeah. Bisa saja negara dari Eropa atau negara, karena kan yang namanya Piala Dunia itu faktor bisnisnya kuat sekali. Jadi kemungkinan ya tidak harus dari Konfederasi Asia, karena tidak ada presidennya, tidak ada rules-nya. Itu bisa dibikin sewaktu-waktu tergantung dari kebutuhan turnamen. Yeah. Dan ada yang bilang Irak paling pantas, ya bisa saja, tapi semua tergantung kepada sikap dari FIFA sejauh ini gitu loh. Dan kalau hitungannya bisnis, nggak mungkin ambil dari Asia, pasti dari Eropa atau dari Amerika Latin. Jadi ada juga rumor, wah Indonesia bisa gantikan gitu, udahlah jangan mimpi, nggak akan gitu ya. Nah tapi semuanya urusannya adalah FIFA. Dan bagi turnamen sendiri memang mungkin secara turnamen tidak terlalu pengaruh Iran tidak ikut. Tetapi secara gaung global saya kira keputusan Iran ini sangat baik ya. Dalam arti memang politik tidak boleh mencampuri urusan olahraga atau saling mencampuri. Tapi urusan perang kalau saya setuju. Jadi kalau Iran mengundurkan diri itu langkah yang sangat terhormat, mungkin tidak berpengaruh pada turnamen, tapi gaung internasionalnya ini sangat mencolok mata, mencolok FIFA, menembus semua batas-batas, bahkan Amerika Serikat harusnya dipermalukan. Tapi mereka kan nggak pernah malu gitu loh. Jadi ya sudahlah. Ini gaungnya untuk orang-orang yang masih merasa bahwa perang itu tidak boleh terjadi dan harga nyawa manusia lebih berharga daripada apapun termasuk sepak bola. Ya, apalagi kalau bicara ini bukan sekadar politik, tapi Bung Joy tadi sudah bilang juga ini masalah kemanusiaan, masalah nyawa manusia, perang itu hal yang krusial sekali. Nah, sikap FIFA semestinya seperti apa? Banyak yang a priori, karena dalam hal ini Rusia di-ban, tapi di sisi lain Amerika Serikat dan Israel tidak di-ban oleh FIFA. Ya soal Rusia itu memang panjang ya, bukan soal mereka menyerang Ukraina, tapi jauh sebelum mereka menyerang Ukraina mereka sudah mendapatkan ban internasional juga dari IOC karena skandal doping yang disponsori negara. Dan kalau
Rusia di-ban karena mereka menyerang Ukraina, kenapa Amerika Serikat tidak di-ban? Ya. Kenapa Israel tidak di-ban? Kan itu sebetulnya nilai keadilannya di mana. Sekarang orang seperti Trump yang dia merasa sangat berkuasa di dunia ini bisa semena-mena. Dia bisa mengatakan Iran boleh silahkan masuk, tapi dalam tanda kutip dia tidak jamin keamanannya. Ya. Kan menurut saya itu hal yang sangat tidak pantas, dan dunia harus menilai orang-orang seperti ini tidak layak lagi. Sebetulnya menjadi ikon global, tidak layak lagi. Dan ini sikap kita sebetulnya kalau Indonesia secara umum ya harusnya mengecam dalam arti kalau Rusia di-ban, kenapa Amerika Serikat tidak di-ban? Ya kan, Iran harus kita dukung dalam konteks bahwa mereka diserang, mereka mengundurkan diri, harus kita hormati, dan kita harus merasa sebagai bangsa juga ikut prihatin dalam arti kita punya empati kepada rakyat Iran. Banyak juga kan informasi dugaan kemungkinan negara-negara Eropa bisa jadi juga tidak bertanding dengan adanya perang Amerika Serikat Israel dengan Iran ini. Nah, bagaimana dampaknya kepada marwah Piala Dunia yang selama ini kita tahu jadi gelaran yang ditunggu-tunggu, tapi dengan kondisi perang nampaknya suasana kebatinannya jadi berbeda, Bung Joy. Betul, dan kemarin saya baca ada saya nggak tahu ya beritanya resmi dari pemerintah Spanyol atau tidak. Mereka juga katanya ingin mengundurkan diri dari Piala Dunia. Semakin banyak yang mengundurkan diri karena alasan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, saya kira sangat bagus ya, supaya mereka punya wacana baru dalam menentukan bahwa turnamen ini layak atau tidak digelar pada satu negara yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kan ini menurut saya kalau Spanyol dan negara Eropa ikut, itu turnamen kelar, habis, tidak ada lagi marwahnya. Jadi saya kira kalau Iran, ya mungkin kalau Iran saja yang mengundurkan diri tidak terlalu terpengaruh. Tapi kalau Spanyol, Inggris, dan negara-negara kuat di Eropa juga mengundurkan diri, saya kira nggak ada marwahnya lagi, selesailah itu Piala Dunia. Apalagi tuan rumahnya juga Amerika Serikat, Bung Joy. Tapi sejauh mana memang bisa didorong untuk ajang olahraga ini bebas dari negara-negara yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan? Karena pada praktiknya kan di berbagai pertandingan, bahkan Olimpiade sekalipun, banyak negara-negara Israel misalnya masih tetap bertanding. Ya, inilah yang orang banyak mengatakan ada standar ganda ya. Tapi kalau saya pribadi bersikap begini, seperti kasus Rusia dan Amerika Serikat sekarang, yang nyata-nyata jelas perang, ada agresi militer, itu saja gitu. Karena kalau kita bicara dalam konteks politik secara umum, kan sulit. Misalnya pada tahun 80-an Amerika Serikat memboikot Olimpiade di Rusia. Rusia pun membalas memboikot juga karena urusan politik yang bukan urusan perang sebetulnya, urusan ideologi. Kalau itu tidak boleh gitu loh. Tapi kalau kita mau batasi, yang harus kita dorong adalah hanya yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan dan agresi militer. Karena itu menurut saya sangat jelas, tidak perlu dibuktikan lagi. Kalau urusan politik kan susah. Kalau saya negara komunis, saya nggak mau datang ke negara-negara yang kapitalis, kan susah juga kalau begitu. Gitu. Jadi harus dibatasi pada frame tertentu. Kalau saya framingnya udah, kalau perang, agresi, satu negara terbukti menyerang dengan kekuatan militer, mengorbankan begitu banyak nyawa, saya rasa mereka harus di-ban dari semua kegiatan olahraga termasuk IOC. IOC pun harus bertindak sesuai dengan piagam Olimpiade. Piagam Olimpiade kan perdamaian pada intinya. Jadi kalau tidak berdamai satu negara, ya dia harus di-ban dari IOC, seperti Rusia sekarang kan sebetulnya mereka di-ban, atletnya masih boleh, tapi mereka pakai nama yang lain bukan nama Rusia. Itu saya kira cukup fair lah, karena atlet pun sebetulnya kan butuh arena bertanding, tapi negaranya tidak diakui. Saya rasa itu cukup fair. Dan semoga ini negara-negara yang ikut serta di Piala Dunia bisa mendesak ini ya, karena kalau kita lihat sekarang kan belum ada gerakan yang betul-betul bersatu begitu untuk memprotes apa yang jadi agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Ya, karena sikap dari katakanlah negara-negara Eropa Barat yang selama ini dalam tanda kutip menjadi sekutu Amerika Serikat, kan masih juga belum jelas gitu loh. Inggris kan kemarin juga tidak mau membantu, tapi belakangan di parlemen mereka mendesak juga pemerintahnya supaya membantu Donald Trump dalam perang. Kan mereka sendiri belum punya sikap yang bulat. Apalagi negara-negara yang bukan dalam tanda kutip sekutu lama dari Amerika Serikat, kan nggak ada kabarnya gitu loh, nggak ada sikapnya juga.
karena mereka mungkin masih cek ombak ya, masih melihat kondisi, karena bagaimanapun kalau soal Piala Dunia kan memang itu adalah panggung tertinggi dari satu negara ya. Selain di Olimpiade, barangkali sepak bola atau Piala Dunia itu panggung mereka tertinggi untuk menunjukkan citra mereka di dunia global. Jadi pasti akan ada pertimbangan yang sangat banyak, tidak melulu hanya urusan perang. Dan ini yang saya kira juga harus kita pahami dalam konteks politik global, karena kan bagaimanapun Amerika Serikat masih dalam tanda kutip mengendalikan negara-negara di Eropa Barat itu, terutama negara-negara sekutu lama mereka, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Bukan hanya nilai-nilai sportivitas, tapi nilai-nilai kemanusiaan ini tidak boleh dilampaui dan harus tegas juga. Kita tunggu sikapnya FIFA, terutama jelang Piala Dunia yang semestinya jadi pesta olahraga dunia, pesta sepak bola dunia, jangan sampai dinodai dengan pelanggaran kemanusiaan terutama. Terima kasih Bung Joy, Anton Sanjoyo, analis sepak bola, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Bersama kami, Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal di Jalan Salemba 1, Senen, Jakarta Pusat. Anda sedang melihat detik-detik insiden penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Kontras. Pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian menyiramkan air keras ke arah wajah dan tubuh korban, hingga akhirnya korban menjatuhkan sepeda motornya. Hari ini sejumlah aktivis dan koalisi masyarakat sipil menggelar pernyataan sikap mengutuk keras insiden terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Pertama, kami ada di sini untuk mengutuk keras serangan air keras terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Serangan ini bukan yang pertama kali dialami oleh Andri Yunus. Kita masih ingat tahun lalu ketika Andri Yunus menggeruduk rapat anggota DPR di Fairmont Hotel yang berujung dengan teror kepada Andri, kepada Kontras. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Joni Edisonisir memastikan memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa 2 orang saksi. Bahwa Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini. Oleh karena itu, Polri telah melakukan langkah-langkah khususnya penanganan tempat kejadian perkara. Demikian juga beberapa rangkaian tindakan penyelidikan. Berita berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta tunjangan hari raya atau THR untuk pengemudi angkutan daring dan aparatur sipil negara dipastikan benar-benar sampai tepat sasaran. Perintah disampaikan Presiden dalam rapat kabinet membahas persiapan menghadapi Lebaran. Presiden meminta para menteri memastikan kesuksesan mudik Lebaran 2026. Ia memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Keuangan untuk memastikan THR kepada para aparatur sipil negara dan bonus untuk pengemudi angkutan daring. Presiden berharap bonus pengemudi daring sejumlah 400.000 hingga 1,6 juta rupiah per orang benar-benar tepat sasaran. Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu. Juga
bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online. Yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifa Solesa. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat menyambut akhir pekan yang mulai jalan mudik hari ini. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi.